dia menginfakkan hartanya pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Duit banyak sedekah, duit sedikit juga sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa dimanapun Anda berada, kita ingin lanjutkan bahasan kita tentang keutamaan berinfak, bersedekah, berderma di dalam kebaikan. Sekarang kita bahas yang keempat. Orang kalau berinfak, bersedekah, berderma, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ini bagian dari kebaikan. Allah senang, Allah cinta kepada siapapun yang melakukan kebaikan. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, bagaimana orang takwa? Orang takwa itu alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Dia menginfakkan hartanya pada waktu lapang maupun pada waktu sempit. Duit banyak sedekah, duit sedikit juga sedekah. Duit banyak berinfak, duit sedikit berinfak. Begitu kalau orang takwa. Tapi karena orang tidak bertakwa, maka duit banyak dia lupa. Dulu waktu nggak punya duit bilangnya apa? Saya pengen sedekah kayak orang-orang, cuma saya nggak punya. Pas punya, yang dia ingat apa? Yang dia ingat, waduh, rumah ini sudah waktunya direnovasi. Akhirnya duit banyak buat renovasi rumah. Boleh, nggak apa-apa. Tapi infak yang dulu dia ingin, jangan terus lupa. Apalagi, wah, enak kali punya mobil 2, beli 2 mobil, dan seterusnya, menambah kekayaan. Silahkan, tapi sedekah jangan lupa. Sementara kalau orang tidak takwa, lagi susah, lagi miskin, alasan, ya saya jangankan infak, buat saya saja nggak cukup, nggak ada. Jadi orang takwa itu saat susah dia infak, saat senang dia infak, saat miskin dia infak, saat kaya apalagi. Kemudian wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Dia menahan amarahnya. Orang takwa itu dia menahan amarah. Kalau kesel dia tahan, enggak ditumpahkan. Terus biar supaya dia bisa menahan amarah, maka dia memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang sama orang yang berbuat baik. Jadi salah satu bentuk kebaikan itu adalah menginfakkan harta. Inilah yang membuat Allah senang, Allah suka, Allah cinta karena orang berinfak. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim itu disebutkan, innallaha jawadun yuhibbul juda wa yuhibbu makarimal akhlaq wa yakrahu safaha. Sungguh Allah itu dermawan. Allah itu dermawan dan Allah suka kepada kedermawanan. Siapa saja yang dermawan, Allah senang, Allah suka, Allah cinta. Kemudian Allah menyukai akhlak yang mulia. Allah suka dengan orang yang akhlaknya mulia.
Dan salah satu bentuk akhlak yang mulia itu adalah suka berbagi, suka berinfak, suka bersedekah. Dan Allah itu membenci akhlak yang buruk. Maka yang pelit Allah benci, karena pelit itu akhlak yang buruk. Begitu seterusnya. Lalu yang kelima adalah dekat kepada Allah dan sesama manusia. Kalau orang suka berderma karena Allah cinta, maka dia dekat kepada Allah. Dan karena dia suka berderma pada orang lain, maka dia jadi dekat dengan orang lain. Maka dalam hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-sahiyyu qaribum minallahi, qaribum minan nas, qaribum minal jannah." Orang yang dermawan dekat kepada Allah, dekat kepada manusia, dan dekat kepada surga. Jadi kalau kita suka berderma, kita suka bersedekah, kita suka berinfak, itu dekat pada Allah, dekat pada orang, dekat kepada surga. Karena surga itu disediakan untuk orang takwa. Orang takwa itu menginfakkan hartanya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, begitu. Wal jahilu sakhiyun ahabbu ilallah min alimin aw abidin bakhil. Seseorang yang bodoh tapi dermawan lebih disukai Allah daripada orang alim tapi dia kikir. Alim tapi kikir. Masih mending orang bodoh tapi dermawan. Kenapa? Karena orang alim yang kikir itu namanya tidak mengamalkan ilmunya. Sementara orang bodoh dengan sedikit ilmu dia mengamalkannya. Di antaranya adalah berderma. Itu yang kelima. Yang keenam adalah penolong dari azab Allah. Azab Allah itu neraka misalnya. Maka kalau kita suka berderma, kita suka bersedekah, kita suka berinfak, itu nanti bisa mencegah kita dari azab Allah berupa neraka. Dalam hadis Bukhari dan Muslim itu disebutkan, ittaqun nar walau bisyikki tamratin. Takutlah kamu kepada neraka meskipun hanya sebiji kurma. Takut pada neraka meskipun kamu bisanya sedekah, bisanya berinfak itu dengan sebiji kurma. Coba perhatikan, kurma itu dalam 1 kilo harganya berapa? Terus dalam 1 kilo itu ada berapa butir? Nah, seandainya orang tidak bisa beli 1 kilo atau tidak punya 1 kilo, tapi dia punyanya 1 butir kurma, maka kalau dia mau sedekah, lakukan itu. Nah, itu sudah bisa mencegah dirinya dari neraka. Apa artinya? Orang kalau sedekah meskipun sedikit, jangan suka kita rendahkan. Allah tidak merendahkan siapapun yang bersedekah. Allah apresiasi, Allah senang orang yang sedekah meskipun mampunya cuma sedikit. Ya kalau mampunya banyak tentu harus banyak, tapi kalau mampunya sedikit nggak masalah. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, keutamaan sedekah itu adalah dengan sedekah itu bisa menjadi pelindung dari perlindungan yang dibutuhkan pada hari kiamat. Kan pada hari kiamat manusia itu berada di padang mahsyar, jarak matahari begitu dekat, panas luar biasa, sehingga orang karena kepanasan ada yang sampai hitam kelam, ada yang berkeringat, keringatnya ada yang sampai mata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutut, sepaha, seperut, sedada, seleher, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Untuk itu manusia membutuhkan perlindungan biar tidak kepanasan. Nah, sedekah, infak ini menjadi pelindung. Di dalam satu hadis riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, zillul mu'mini yaumal qiyamah sadaqatuhu.
naungan seorang mukmin pada hari kiamat itu adalah sedekahnya. Jadi banyak yang akan menaungi kita pada hari kiamat, salah satunya adalah sedekah. Maka kalau kita bisa sedekah, sedekahlah. Sedikit yang kita bisa lakukan. Meskipun seteguk air, ya kalau sekarang sih nggak ada yang seteguk air, segelas gitu. Meskipun bisa segelas harganya berapa? 500 rupiah, maka berbagi pada orang lain. Meskipun cuma senilai 500 rupiah berupa segelas air minum. Jadi di sini penting buat kita sedekah, karena itu menjadi pelindung buat kita pada hari kiamat. Nah, inilah keutamaan dari sedekah, keutamaan dari derma yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.